Halo guys, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Di video kali ini, saya Asfuad Dwi Putra, peserta Latsar Gelombang 9 Angkatan 79 Kelompok 3, akan membahas tentang prinsip manajemen ASN. Di video kali ini, ada 4 agenda pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, fungsi dan tugas ASN. Yang kedua, peran dan kedudukan ASN. Yang ketiga, hak dan kewajiban ASN. Dan yang keempat, proyeksi karir kaidah sistem merit. Yang pertama, kita membahas fungsi dan tugas ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. Dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Jadi, selaku ASN, kita harus melaksanakan fungsi dan tugas yang sudah diatur dalam undang-undang, sehingga kita akan menjadi ASN yang bermanfaat dan profesional, dan ditambah lagi kita loyal terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya, kedudukan ASN. Merujuk dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, kedudukan ASN dalam NKRI sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. PNS melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Peran ASN. Merujuk dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, hak ASN. Yang pertama, gaji. Yang kedua, tunjangan. Yang ketiga, perlindungan. Yang keempat, pengembangan kompetensi. Yang kelima, jaminan pensiun dan hari tua. Dan yang terakhir adalah cuti. Keenam dari hak tersebut bisa kita terima dan bisa kita tuntut jika kita tidak menerima hak tersebut. Kewajiban ASN. 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan. Dan yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Proyeksi karir berdasarkan kaidah sistem merit. Kaidah sistem merit. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar, dan tanpa adanya diskriminasi. Jadi, dalam kenaikan pangkat dan pengembangan karir ASN, tidak ada unsur-unsur KKN ataupun diskriminasi. Pengembangan karir ASN. Berdasarkan pada undang-undang yang sama, dijelaskan mengenai sistem pengembangan karir PNS yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Berikut merupakan jenjang pangkat teknisi penerbangan di Kementerian Perhubungan. Yang pertama, teknisi penerbangan pelaksana. Yang kedua, teknisi penerbangan pelaksana lanjutan. Dan yang ketiga, teknisi penerbangan penyelia. Tinggi harapan negara kepada seluruh ASN di Indonesia untuk dapat bisa membantu membangun Indonesia dalam masa kejayaannya.
Saya Asfuad Dwi Putra. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu.